Thank you Ci Valen. Ya benar sekali saudara, saya sekarang sudah bersama dengan Cindy Monica, Putri Komarudin, dan juga Mas Aryo Sena Bagaskoro. Ini yang merupakan politisi-politisi muda. Selain memang mereka ini membantu di belakang seperti kata Aci tadi ya, para paslon yang kita tahu sedang berkampanye untuk pemilihan Capres-Cawapres 2024. Di momen tahun baru 2024, terasa berbeda dan spesial karena kita sekaligus juga masuk ke tahun pemilu dengan panas dingin perjalanan menuju tahun pemilu. Imbauan agar penyelenggaraan pemilihan umum harus berjalan dengan jujur dan adil. Tentunya ini kita akan dengar langsung. Ada 3 narasumber yang sudah saya kenalkan tadi. Langsung saja saya tanya ke Mbak Cindy dulu. Mbak Cindy, karena nomor urut 1 ya, Mbak Putri dan Mas Aryo. Jadi nggak apa-apa nanti kita gantian. Aman. Aman. Mbak Cindy, pertama kali ini untuk running begitu ya, untuk nyalek ya berarti ya? Betul. Di Dapil? Di Dapil Sumatera Barat 2. Sumatera Barat 2. Kenapa sih awalnya mau jadi politisi dan kemudian nyalek langsung ke RI lagi? Pertama saya itu mengawali karir saya sebagai pengusaha dan aktivis sosial. Baik di bidang pendidikan dan pemberdayaan juga perlindungan perempuan dan anak. Saya rasa usaha saya sebagai pengusaha muda maupun aktivis itu belum cukup untuk membantu masyarakat banyak, sehingga akhirnya saya tertarik untuk masuk ke politik sebagai langkah pengabdian. Mbak Cindy umur berapa sekarang? 24 tahun. 24 tahun tadi ya. Oke, itulah ya. Biar punya dampak yang lebih besar lah tentunya bagi Dapil ya di sana ya. Mbak Put, aduh kaku banget ya manggilnya Mbak Put. Berasa kayak tantenya ya. Kebetulan saya 30 tahun. Oh iya. Tapi Mas Eno lebih muda lagi loh. Neng Putri. Jangan disebut lah kalau Seno ya. Mas Eno berapa sih usianya sekarang? Saya 22 tahun. Oke. Aduh, Yang paling itu dong. Ini juga 30 nih di sini. Kita ke Mbak Putri dulu deh. Mbak Put, udah berapa tahun? 4 tahun? 4 tahun. Di DPR RI ya? Ya, dari 2019. Dulu mungkin ada yang belum tahu juga awalnya mau masuk ke politik itu kenapa. Ya. Kemudian juga bolehlah cerita dikit ya Mbak Sin. Mas Eno ini kan udah 4 tahun nih di Senayan. Suka dukanya gimana? Dinamikanya gimana? Bener gak sih di dalam tuh bener-bener apa ya berdebat panas soal idealisme politik dan lain-lain? Ya. Mungkin kalau saya karena dari awal tumbuh besar di keluarga yang berlatar belakang politik, jadi emang dorongan untuk menjadi pelayan masyarakat itu selalu ada. Jadi dari sejak kecil saya terbiasa berorganisasi sampai akhirnya ketika kerja juga memutuskan untuk masuknya ke lembaga pemerintah waktu itu sebelum jadi caleg. Dan di situ saya juga melihat bahwa ternyata kalau di DPR ini akan lebih efektif karena kita bisa membuat undang-undang, anggaran kita yang menyusun sama pemerintah, terus kalau ada yang kurang efektif di lapangan kita bisa menyuarakan itu dalam fungsi pengawasan. Jadi makanya akhirnya pada saat itu saya berhenti dari lembaga tersebut dan memutuskan untuk menjadi anggota legislatif calon pada saat 2019. Alhamdulillah terpilih sudah 4 tahun. Dapil mana Mbak Put? Jawa Barat 7, Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillah ditaruhnya di Komisi 11 ya, memang di situ saya ada latar belakangnya. Ekonomian gitu ya? Pendidikan dan juga lembaga yang dulu saya bekerja di situ adalah lembaga pemerintah yang bergeraknya di bidang keuangan. Jadi kalau dibilang DPR itu panas dalam membahas terkait dengan ideologi, memang harus seperti itu karena kita kan di situ ada 9 fraksi mewakili partainya masing-masing, tentu dengan warna yang berbeda-beda, tapi saya yakin kepentingannya satu adalah untuk masyarakat Indonesia walaupun dengan sentuhan dan juga tentu narasi dan gagasan yang berbeda. Jadi di Komisi 11 ini alhamdulillah kita sudah sangat produktif selama 4 tahun. Kita sudah membahas 4 undang-undang, 3 diantaranya omnibus, 2 diantaranya produk saya waktu itu lagi hamil. Jadi 7 bulan hamil besar, tapi alhamdulillah anaknya sekarang sehat, tetap ngantor dan sudah jadi undang-undang omnibus, harmonisasi peraturan perpajakan dan hubungan keuangan pemerintah pusat daerah. Jadi kalau saya sekarang sebagai seseorang yang sudah 4 tahun di situ sangat mendorong supaya teman-teman yang anak-anak muda berani untuk mengambil langkah ini karena memang suara kita sangat dibutuhkan di dalam situ. Kalau yang kata manggil nama aja nggak apa-apa ya? Cindy lah, iya biar kalau kata enak. Cindy tadi pengen punya dampak yang emang lebih besar ke masyarakat itu benar? Ya, karena kalau dari misalnya kalau kita bahas undang-undang ya, ini kan akan langsung bermanfaat buat masyarakat satu Indonesia. Ya kan, jadi apa yang kita bahas hari ini akan bisa memberikan manfaat untuk tahun-tahun ke depan. Jadi kalau misalnya kita selalu bergerak di bidang aktivisme yang mungkin yang kita layani hanya organisasi kita saja atau konstituen di organisasi tersebut. Kalau di DPR ini kita bisa melayani ratusan juta masyarakat Indonesia yang memang benar-benar membutuhkan terkait dengan perlindungan hukum, landasan hukum yang memang akan disasar oleh
undang-undang tersebut misalnya, ataupun dari anggaran ataupun dari fungsi pengawasannya. Oke, Mas Eno, Ya, kenapa? 22 tahun loh. iya sebelumnya selamat menyongsong tahun baru dulu ya. Iya. Menyongsong. Tapi di Indonesia Timur udah ya? Indonesia Timur hampir ya. Hampir. Jadi, ini suasana yang menyenangkan, meriah. Kompas malam ini warna-warni. Kita senang sekali lah kita bisa ngobrol. Nah, memang dari keluarga saya agak berbeda dengan Mbak Putri, Mas. Karena tidak ada yang berlatar belakang di politik maupun di pemerintahan. Di keluarga besar atau di keluarga inti? Inti maupun di keluarga besar. Jadi memang agak jauh dari politik. Yang keluarga saya, ayah saya karyawan swasta, ibu saya seorang psikolog, dan ibu rumah tangga saat ini. Jadi nggak ada yang di politik. Nah, tradisi saya memulai berpolitik itu sebenarnya dimulai dari waktu saya dulu di bangku SMP. Jadi saya coba ikut organisasi, saya baca banyak buku, dan kemudian saya mendapat sebuah inspirasi. Oh ternyata para founding fathers kita dulu, Bung Karno dan seangkatannya itu berpolitik dalam konteks menulis dan berbicara itu di usia belasan tahun. Lalu saya berpikir kalau kemudian para tokoh bangsa ini memulai berpolitik itu di usia yang sangat muda, lalu kenapa saya dan angkatan saya tidak berani untuk mencoba dalam konteks yang sama, misalnya membaca, menulis dan berbicara gitu. Nah, setelah itu saya ikut organisasi, saya bikin organisasi namanya Aliansi Pelajar waktu itu. Di Jawa Timur di ya? Surabaya. Surabaya ya? Kebetulan saya domisili saya memang selama ini di Surabaya. Oke, Mas Eno. Ya. Sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi ada yang mau lewat dulu, jadi kita akan lihat dulu apa yang mau lewat. Baik. Usai jeda kami masih akan kembali berbincang dengan 3 politisi muda ini, tentunya juga akan kami kulik juga bagaimana kemudian dinamika di dunia politik saat ini menuju ke 2024. Tetap di Sapa Tahun Baru, saudara. Kita kembali ngobrol-ngobrol lagi dengan 3 politisi muda yang sudah ada di studio Orange Kompas TV. Ada Cindy, Nasdem, kemudian ada Putri Komarudin, Golkar, dan juga Mas Seno. Siap. Dari PDIP. Tadi sorry, kepotong. Ya. Silakan lanjutkan, Mas. Ya, jadi memang tradisi itu aku mulai dari sekolah, Mas. Dan SMP dari tadi organisasi, dari SMP. Lalu kemudian berkembang, bikin gerakan dan lain sebagainya. Dan itu yang menempa aku awal-awal. Nah, SMP bikin gerakan? iya, gerakannya waktu itu mengkritisi terkait pengalian kewenangan SMA SMK ke provinsi. Dari kabupaten kota, karena itu berpotensi menghapus sekolah gratis di Surabaya. Nah, jadi kita bergerak dan berproses di situ. Nah, lulus dari SMA, aku berpikir aku pingin untuk meneruskan gerakan nih. Lewat mana gitu. Nah, kalau bicara gerakan politik, ya harus melalui organisasi politik. Maka aku mencoba untuk mencermati partai-partai politik. Nah, dari partai-partai itu, aku mencari partai yang kiranya bisa memberikan aku ruang untuk menjadi kader yang baik. Berproses di situ, kemudian bisa belajar step by step dari bawah, dan punya ideologi yang firm. Nah, akhirnya ketemulah dengan PDI Perjuangan. Sempat nanya orang tua dulu, Pak kira-kira yang bagus apa ya gitu? Pasti minta restu iya, tetapi karena keluarga tidak ada background di politik, jadi ya aku mencoba mengeksplorasi. Pure research sendiri, kemudian juga lihat. Dan karena di gerakan itu kan ketemu dengan banyak elit politik sebenarnya kan. Karena kita melakukan apa namanya bargaining, ini kesini gitu. Kita protes dan seterusnya. Sehingga berinteraksi dengan banyak orang. Nah, disitulah ketemu dengan macam-macam warna-warni spektrum politik, dan aku ternyata paling cocok dengan merah dan merahnya PDI Perjuangan. Nah, jadi berproseslah di situ sampai hari ini aku diberi kesempatan untuk nyalek. Jadi nyalek ini nggak setahun 2 tahun, tetapi sudah sejak 2020 lulus SMA aku masuk ke partai politik, saya masuk di situ, saya berproses. Dan ternyata hari ini diberi penugasan untuk bisa nyalek, dan itu di tingkat kota, Mas, di Surabaya. Jadi nggak di RI. Oke. Sin, sampai sekarang prosesnya kayak gimana? Yang disiapin apa, kemudian apa yang mau tuju nanti ketika misalkan kamu berhasil masuk ke Senayan? Untuk mempersiapkan Cindy dalam 2024 itu prosesnya panjang. Untuk turun langsung menyapa konstituen itu udah 1,5 tahun kurang lebih. Dan udah turun kurang lebih sampai ke 700 titik di pedalaman Dapil 2 Sumatera Barat. Karena menurut Cindy kita yang muda ini punya energi yang lebih tentunya untuk langsung bersosialisasi kepada masyarakat, dan bagaimana kita bisa melihat secara langsung potret dari pedalaman dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nantinya. Dan tentu ini menjadi modal penting untuk kita sehingga nanti ketika kita menduduki kursi sebagai, kalau saya ya DPR RI, regulasi yang saya buat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
jangan, kalau gimana ya, kalau sekarang jadi anak muda generasi mager susah juga ya kalau mau jadi politisi berarti ya. Tapi kalau dibilang orang gitu ya, anak-anak muda ini kan kadang ngelihat politik itu kok sesuatu yang jauh sekali ya. Pengalaman selama ini kemudian juga udah turun dapil selama 4 tahun ini. Emang bener ya, anak muda tuh ngelihat politik tuh kayak agak-agak apa ya, nggak mau deket-deket lah gitu. Skeptis gitu ya. Apa udah berubah sekarang ini? Justru kan sebenarnya ini tugas-tugas kita, saya, Cindy, Mas Seno, ini kan tugas kita bertiga sebenarnya untuk memastikan bahwa generasi muda ini tidak lagi merasa jauh dengan politik. Jadi dengan adanya media sosial sekarang sebenarnya ruang kita untuk memberitakan terkait dengan hal-hal positif yang bisa kita lakukan, True Politics ini kan sebenarnya bisa menjadi terbuka lebar gitu. Jadi dari sejak menjadi anggota DPR di tahun 2019 sampai dengan sekarang, itu saya selalu mencoba transparan di situ, melaporkan terkait kinerja. Media ada semua ya di situ. Jadi ada yang namanya laporan kinerja, rapor di setiap masa sidang. Di situ saya laporkan berapa program yang telah kita salurkan ke dapil saya 3 kabupaten itu, dan juga berapa tingkat kehadiran, karena kan biasanya dibilang katanya anggota DPR itu magabut makan gaji buta. Di situ saya laporkan misalnya cuti melahirkan berapa hari pada saat melahirkan gitu. Terus ada gitu kalau tidak masuk alasannya kenapa, itu semuanya saya buka di media sosial, dan tentu kita sampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang diminati oleh orang-orang yang mengikuti lewat media sosial, karena komunikasi itu 2 arah, jadi kan harus nyambung ya. Dan kita kemas dengan kemasan yang desainnya menarik lah gitu, karena nggak ada lah yang mau baca buku 1000 halaman sekarang kan, pasti orang kan akan melihat inti-inti sarinya dari situ. Jadi dengan itu harapannya anak-anak muda bisa semakin terbuka dengan politik dan bisa lihat bahwa ini jalur yang bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Kalau bukan jadi anggota DPR belum tentu selama COVID saya bisa menyalurkan puluhan ribu sembako untuk masyarakat kurang mampu di dapil saya, atau misalnya bisa buka akses ke pupuk subsidi yang memang sangat langka di daerah saya yang daerah pertanian, atau misalnya membina ratusan kelompok UMKM yang sekarang alhamdulillah sudah ada yang sampai ekspor ke negara-negara luar negeri kalau bukan jadi anggota DPR. Jadi insya Allah itu akan bisa membawa kebaikan kalau memang niat kita baik. Sebenarnya banyak yang pengen saya tanyain banget. Tapi karena memang waktu juga membatasi, saya akan langsung berikan masing-masing. Mungkin singkat saja. Ini kan punya jagoan masing-masing lah pasti. Dengan warnanya masing-masing juga. Dimulai dari Mas Seno deh, karena memang kan urutannya gitu ya. Mas, apa yang kemudian Anda lihat dari calon Anda dan kenapa kemudian ini menjadi penting masyarakat untuk tahu gitu? Kemudian nanti langsung gantian ke Cindy dan Putri ya. Baik, terima kasih. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini mewakili pasangan nasionalis religius. Pak Ganjar itu lekat dengan tradisi nasionalis, Pak Mahfud lekat dengan tradisi religiusnya. Saya kira yang publik tidak bisa menyangkal adalah situasi itu, nasionalis religius. Dan kedua-duanya sangat menghayati apa yang dibutuhkan oleh rakyat, karena beliau berdua memang berasal dari rakyat. Jadi Pak Ganjar itu anak polisi di tingkat rendah, Pak Mahfud anak seorang pegawai kecamatan. Jadi beliau sangat mengerti apa yang dihadapi, bagaimana rasanya harus pergi sekolah, dengan berpikir besok bayar uang sekolah gimana. Harus berpikir gimana di rumah tidak ada beras. Harus berpikir masa depan yang tidak pasti. Mereka mengalami. Maka di masa yang akan datang, dalam mendesain kebijakan, beliau berdua sangat paham. Nah, 2023 kemarin memang ada banyak situasi di negeri ini yang menimbulkan rasa keprihatinan kita. Terkait dengan penegakan hukum, terkait dengan situasi yang carut-marut, dan situasi demokrasi hari ini yang banyak orang merasa ini sedang ada persoalan di Indonesia. Tahun 2024 Pak Ganjar, Pak Mahfud punya keyakinan bahwa tahun ini kita harus memperbaiki itu semua. Tidak boleh ada lagi penganiayaan kepada para pendukung, tidak boleh ada lagi situasi penekanan dan seterusnya. 2024 adalah tahun kebangkitan baru seperti Pak Ganjar waktu dideklarasikan pada hari Kartini. Habis gelap terbitlah terang, dan terang itu ada di 2024. Thank you, Seno. Sedikit lagi karena saya harus juga memberikan kesempatan yang sama dengan Cindy dan juga Putri. Singkat saja. Jadi Bapak Anies Baswedan dan juga Caimin itu membawa gagasan besar pemerataan pembangunan. Bagaimana mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sehingga ini itu sesuai dengan masalah yang terjadi di lapangan. Masyarakat itu masih belum mendapatkan hak-hak dia sebagai warga negara secara adil dan merata. Yang kemudian diserap gitu ya? Yang kemudian itu diserap, dan tentu pembangunan ini tidak hanya soal infrastruktur.
bagaimana ketersediaan akses itu juga meliputi pendidikan, akses kesehatan, akses untuk membeli bahan pokok dengan harga sewajarnya, dan juga akses untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Gagasan perubahan yang kemudian akan dibawa sama tim Amin ya? Ya, itulah. Mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Ya. Kenapa sih waktu saya paling singkat? Tapi jelas antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan pertemuan antar dua generasi. Yang satu generasi yang sangat berpengalaman. Mas Gibran ini representasi dari 56% pemegang suara di 2024. Jadi karena Pak Prabowo sudah memberi kesempatan bukan hanya menjadikan generasi muda sebagai jualan saja. Ya. Saya yakin keduanya akan bisa benar-benar mendorong keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi yang landasannya sudah sangat bagus dengan percepatan dan juga penyempurnaan yang insya Allah akan membawa kita menuju Indonesia Maju 2045. Cross generation kemudian juga pemilik suara yang kemudian mayoritas di 2019 dulu ya. Dan untuk menjadi koridor kita agar kita bisa benar-benar maju di tahun 2045. Ini nggak salah berarti ya, di timnya masing-masing milih mereka semua juga pasti untuk jadi jurkam dan juga nyalek tentunya sukses ya di 2023 Amin. Ke 2024 ini. Kemudian juga nanti kalau udah nyampe di RI, di Senayan, kalau siapapun itu yang nanti ke sana tolong titip juga transparannya, kemudian juga semangat, jangan mager-mageran untuk ke dapil. Oke? Amin. Cindy Monica. Terima kasih banyak. Cindy Monica, caleg Nasdem, kemudian juga Putri Komarudin, anggota Komisi 11 dari Golkar, juga Aryo Sena Bagaskoro, ya, politisi muda dari PDIP. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu.